Seorang pria miskin bernama Angga. Nasibnya berubah setelah menolong wanita hamil yang ditinggal oleh suaminya di pinggir jalan tol. Ternyata dia adalah... Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Di sudut kota yang jarang tersentuh cahaya malam, seorang pria bernama Angga menjalani hidup yang keras. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan bajunya selalu lusuh penuh bekas semen. Ia tinggal di sebuah gubuk reot di belakang terminal, dindingnya dari triplek bekas, atapnya bocor setiap hujan, dan lantainya hanya tanah yang mengeras oleh waktu. Namun dari balik kesederhanaan itu, tersimpan hati yang jauh lebih kaya daripada siapapun di sekitarnya. Setiap pagi, Angga bangun sebelum matahari terbit. Ia menyiapkan air untuk mandi dari ember yang diisi malam sebelumnya, lalu berjalan kaki menuju perempatan jalan, mencari pekerjaan apa saja yang bisa memberinya uang hari itu. Kadang ia jadi kuli bangunan yang mengangkat semen seharian dengan upah hanya cukup untuk membeli nasi bungkus. Kadang ia tukang parkir di minimarket, berdiri di bawah terik matahari sambil tersenyum ramah kepada setiap pengunjung yang bahkan jarang menatapnya. Di malam hari, bila masih kuat, ia membawa gitar tua peninggalan ayahnya dan mengamen di warung kopi. Suaranya serak tapi tulus, nyanyiannya sering membuat pengunjung menatapnya diam-diam. Namun meski hidupnya serba kekurangan, Angga tidak pernah mengeluh. Ia tak punya keluarga lagi. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil. Ibunya berpulang karena sakit yang tak sempat diobati. Sejak saat itu, ia belajar bertahan hidup sendirian. Ia sering berkata pada dirinya sendiri, "Orang boleh miskin harta, tapi jangan miskin hati." Kata-kata itu menjadi pegangan setiap kali lapar datang tanpa ada makanan, atau saat hujan mengguyur gubuk kecilnya tanpa ampun. Setiap sore, Angga suka duduk di tepi jalan menatap mobil-mobil mewah melintas di tol. Dalam hatinya, ia tak pernah iri. Ia hanya penasaran, seperti apa rasanya hidup tanpa harus memikirkan uang untuk makan besok. Namun ia percaya, rezeki setiap orang sudah diatur Tuhan, dan tugasnya hanyalah tetap berbuat baik, sekecil apapun. Di kampung kecil tempat ia tinggal, Angga dikenal ramah dan suka menolong. Bila ada tetangga yang kesusahan, ia selalu hadir, membantu memperbaiki genteng bocor, mengangkat barang, atau sekadar menghibur anak-anak yang menangis. Ia tak punya banyak, tapi yang sedikit itu selalu ia bagi. "Engga, kamu tuh kenapa sih? Baik banget sama orang?" tanya seorang pedagang warung suatu sore. Angga hanya tersenyum. "Kalau saya bisa bantu hari ini, kenapa harus tunggu besok? Hidup ini nggak lama, Bang." Orang-orang sering menganggapnya bodoh, karena terlalu polos dan tak pandai menolak. Tapi bagi Angga, menolong orang adalah bentuk syukur. Ia percaya, setiap kebaikan kecil yang ia lakukan suatu hari akan kembali padanya dalam cara yang tak pernah ia duga. Namun ia tak tahu, keyakinan sederhana itu akan segera diuji. Dalam waktu dekat, sebuah peristiwa di jalan tol, antara dirinya, hujan sore, dan seorang wanita yang tengah berjuang melawan takdir, akan mengubah seluruh arah hidupnya. Dari lelaki miskin di pinggir kota, menjadi seseorang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore itu, langit tampak kelabu seolah menyimpan amarah. Awan menggumpal berat di atas jalan tol, dan angin membawa bau tanah basah pertanda hujan akan turun. Dari kejauhan, Angga baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai kuli harian dan hendak pulang dengan langkah lelah. Ia berjalan di tepi jalan besar, menenteng karung kecil berisi pakaian kerja dan roti sisa yang diberi mandornya. Tapi di antara deru kendaraan dan hiruk-pikuk sore, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu yang aneh. Di pinggir jalan tol yang padat itu, berdiri seorang wanita hamil besar. Wajahnya pucat, matanya sembab seolah baru saja menangis lama. Angga sempat berpikir ia salah lihat. Mana mungkin seorang ibu hamil berdiri sendirian di tempat berbahaya seperti itu? Tapi beberapa langkah kemudian, terdengar suara pria berteriak kasar dari dalam mobil mewah yang berhenti di dekatnya. "Sudah, aku muak hidup denganmu. Urus saja hidupmu sendiri," bentak pria itu.
Ia lalu membanting pintu mobil, mendorong tubuh wanita itu hingga hampir jatuh, lalu tancap gas meninggalkannya begitu saja. Suara mesin mobil memecah udara sore, meninggalkan debu dan keheningan yang menggigit. Orang-orang di sekitar situ hanya menatap dari jauh. Ada yang melambatkan kendaraan, ada pula yang mengangkat ponsel untuk merekam, tapi tak satu pun yang turun menolong. Di tengah keramaian itu, hanya Angga yang berlari menghampiri. "Bu, ibu nggak apa-apa?" Suaranya bergetar di antara deru kendaraan. Wanita itu menatap dengan mata basah. Tangannya memegangi perut yang membuncit. Saya cuma mau pulang tapi dia." Suaranya patah, tak sanggup melanjutkan. Angga segera memapahnya menjauh dari tepi jalan tol. Nafas wanita itu terengah-engah. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. "Sakit, Mas, perut saya kencing banget," katanya lemah. Angga panik, menoleh ke kanan kiri mencari pertolongan. Ia melambaikan tangan pada mobil-mobil yang lewat, namun tak ada yang berhenti. Semua orang tampak sibuk dengan urusannya masing-masing. "Bu, sabar ya, saya cari mobil dulu," ucap Angga. "Tolong bawa saya ke rumah sakit," bisik wanita itu, nyaris tak terdengar. Tanpa berpikir panjang, Angga memutuskan sesuatu yang mungkin dianggap gila. Ia menepikan motor tua milik temannya yang biasa ia pakai untuk bekerja, menyalakan mesin dengan gugup, lalu membantu wanita itu naik perlahan. Hujan mulai turun. Rintiknya kecil tapi menusuk dingin. Di sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Angga berkendara dengan tangan gemetar, mencoba menyeimbangkan motor sambil menahan tubuh wanita itu agar tak jatuh. "Sedikit lagi, Bu, tahan ya," katanya lirih. Air hujan membasahi wajahnya, bercampur keringat dan rasa cemas yang mendalam. Wanita itu menunduk, menggenggam tangannya erat. "Kenapa kamu mau bantu aku? Kamu bahkan gak kenal aku," katanya lirih di sela tangis. Angga tersenyum samar. "Kalau saya lewat aja, nanti saya nyesel, Bu. Tuhan pasti marah kalau saya pura-pura gak lihat orang susah." Saat mereka tiba di rumah sakit, hujan turun deras. Langit seperti pecah. Angga membantu wanita itu turun, memanggil perawat dengan suara panik. "Tolong, dia mau melahirkan," serunya. Para petugas segera membawa wanita itu ke ruang bersalin. Angga berdiri di depan pintu ruang gawat darurat. Basah kuyup, napasnya tersengal. Ia menatap uang terakhir di sakunya, lembaran lusuh 10 ribuan dan recehan logam. Tanpa ragu, ia menyerahkannya di loket pendaftaran. "Ini aja yang saya punya, tapi tolong bantu dia dulu, Bu," katanya tulus. Petugas menatapnya heran, namun menerima. Dan disitulah, di tengah hujan malam, tanpa ia sadari, Angga baru saja menanam benih takdir yang akan mengubah seluruh hidupnya. Tubuh wanita itu mulai gemetar. Wajahnya memucat seperti kehilangan seluruh darahnya. Keringat dingin mengucur di pelipis, napasnya berat. Satu tangan memegangi perut, satu lagi berusaha bertahan di bahu Angga. "Tolong, bawa saya ke rumah sakit," ucapnya dengan suara serak hampir tak terdengar. Angga menatap ke sekeliling. Jalan tol itu ramai oleh mobil-mobil mewah, tapi tak satu pun yang berhenti. Ia melambaikan tangan, berteriak meminta tolong. Bahkan sempat berlari ke tengah jalan, tapi semua kendaraan hanya membunyikan klakson marah dan melaju kencang melewatinya. Hujan mulai turun rintik-rintik, menambah dingin di sore yang sudah menyesakkan itu. Dalam kepanikan, Angga menoleh ke arah bengkel kecil di bawah jembatan penyeberangan. Ia berlari ke sana, dan di dalamnya, seorang temannya sedang memperbaiki motor tua. "Bro, pinjam motormu sebentar. Ada ibu mau lahiran, kasian banget," katanya terburu-buru. "Loh, bensinnya tinggal dikit." "Enggak," seru temannya. "Nggak apa-apa, aku isi nanti. Tolong, ini darurat." Tanpa menunggu jawaban, Angga menyalakan motor itu dan kembali ke tepi jalan. Ia membantu wanita itu naik dengan hati-hati. "Pegangan, Bu. Kita ke rumah sakit terdekat." "Ya, sabar, sedikit lagi." Wanita itu hanya mengangguk lemah. Matanya setengah terpejam. Motor tua itu meraung keras saat Angga memutarnya ke arah kota. Hujan semakin deras,
mengguyur wajah mereka berdua. Air menetes dari rambut Angga, menetes ke pipinya, bercampur dengan keringat dan air mata yang tak ia sadari jatuh karena panik. Ia menembus lalu lintas dengan kecepatan seadanya, menerobos genangan air, klakson bersahutan, tapi ia tak peduli. Dalam hati ia hanya berdoa, "Ya Tuhan, selamatkan ibu ini dan bayinya." Sesampainya di rumah sakit, ia melompat turun dan langsung memapah wanita itu masuk ke lobi. "Tolong, Bu ini mau melahirkan. Cepat, tolong!" Serunya panik. Beberapa perawat berlari mendekat, membawa tandu. Salah satu petugas administrasi menghampiri dan berkata cepat, "Mas, isi data dan bayar uang muka dulu, ya." Angga memegangi saku celananya. Hanya ada beberapa lembar lusuh, Rp20.000 yang tadi ia sisihkan untuk makan malam, serta beberapa koin receh. Ia menatap uang itu lama, lalu menyerahkannya tanpa pikir panjang. "Ini aja yang saya punya, Bu. Tolong bantu dulu ya. Nyawanya penting." Petugas itu sempat terdiam, melihat pakaian Angga yang basah kuyup dan lusuh. Tapi melihat kesungguhannya, ia mengangguk dan segera memanggil bidan jaga. Wanita itu didorong masuk ruang bersalin dengan cepat, meninggalkan Angga berdiri sendirian di lorong. Ia duduk di kursi tunggu, menggigil. Perutnya lapar. Sejak pagi ia belum makan, tapi ia tidak menyesal sedikit pun. Ia menatap uang koin yang tersisa di tangannya, hanya cukup untuk membeli segelas teh hangat di warung depan rumah sakit. Sambil menggenggam gelas plastik itu, ia berbisik pelan, "Ya Tuhan, saya nggak tahu siapa dia, tapi tolong jaga ibu itu dan bayinya. Kalau mereka selamat, saya pun sudah cukup bahagia." Malam turun perlahan, rumah sakit mulai sepi. Hujan masih mengguyur halaman, menciptakan suara gemericik yang menenangkan namun sendu. Dari balik pintu ruang bersalin, terdengar suara tangisan bayi pecah untuk pertama kalinya. Angga tersenyum, dadanya terasa hangat. "Syukurlah," katanya lirih. Ia berdiri pelan, menatap ke arah pintu ruangan itu. Ia tak menunggu ucapan terima kasih, tak berharap imbalan, bahkan tak tahu siapa nama wanita yang baru saja ia tolong. Yang ia tahu, malam itu ia sudah melakukan hal yang benar, meski harus mengorbankan uang terakhirnya dan rasa laparnya sendiri. Tanpa menoleh lagi, ia berjalan keluar rumah sakit, tubuhnya basah dan dingin diterpa hujan. Dari balik kaca ruang bersalin, bidan yang lewat sempat melihat sosoknya menghilang di antara gelap dan lampu jalan. Ia tidak tahu bahwa pria sederhana itu baru saja menyelamatkan nyawa seorang pewaris kekayaan besar. Dan langkah kecil penuh ketulusan itu akan menjadi awal perubahan takdir yang luar biasa. Malam itu udara terasa sangat dingin. Hujan yang sejak sore turun belum juga berhenti, menetes dari atap rumah sakit dan jatuh membentuk genangan kecil di halaman. Di lorong depan ruang bersalin, Angga duduk di kursi besi yang dingin dan berkarat. Bajunya masih basah kuyup, rambutnya meneteskan air, dan tubuhnya menggigil hebat. Namun ia tak beranjak sedikit pun. Perutnya sudah kosong sejak siang, tapi rasa lapar tak mampu menandingi kecemasan yang terus menghantui pikirannya. Sesekali ia menatap pintu ruang bersalin yang tertutup rapat. Dari dalam terdengar suara langkah cepat, dentingan alat medis, dan sesekali seruan perawat. Lalu hening. Hanya suara hujan dan detak jantungnya sendiri yang menemani. "Ya Allah, semoga ibu itu selamat," bisiknya lirih. Ia tak tahu siapa wanita itu, dari mana asalnya, atau mengapa suaminya tega meninggalkan di jalan tol. Tapi yang ia tahu, perempuan itu sedang berjuang antara hidup dan mati, dan entah kenapa, hatinya merasa terpanggil untuk menjaga dari luar, seperti seorang penjaga tak dikenal. Waktu berjalan lambat. Angga bersandar di dinding, menatap lampu yang berkelap-kelip. Kelopak matanya berat karena lelah. Tapi ia memaksa tetap terjaga. Setiap kali pintu ruang bersalin berderit, ia menoleh cepat dengan harapan mendengar kabar baik. Namun yang keluar hanya dokter atau perawat yang sibuk. Tak ada yang memperhatikannya. Akhirnya, menjelang tengah malam, suara tangisan bayi memecah keheningan. "Ngei, murni." Seperti tanda kehidupan baru yang dikirimkan Tuhan. Angga tersentak, lalu berdiri perlahan. Matanya memanas. Tenggorokannya tercekat.
Ia tersenyum kecil. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Syukurlah, ibu dan bayinya selamat, katanya pelan. Ia menatap ke langit-langit rumah sakit yang diterangi lampu neon putih, seolah berbicara kepada Tuhan, berterima kasih karena telah menjawab doanya. Rasa lega yang dalam menyelimuti hatinya, menggantikan dingin dan lapar yang sejak tadi ia tahan. Beberapa menit kemudian, seorang perawat keluar membawa selimut kotor. Melihat Angga masih di sana, perempuan itu heran. Mas, keluarga pasiennya? Angga menggeleng cepat. Bukan, Bu. Saya tadi nemu ibu itu di jalan tol. Saya bantu bawa ke sini. Perawat itu menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum hangat. Kalau begitu, terima kasih ya, Mas. Kalau bukan karena Mas, mungkin mereka nggak sempat sampai ke sini. Angga tersipu. Saya cuma ngelakuin apa yang seharusnya, Bu. Setelah perawat itu pergi, Angga kembali duduk. Ia merasa puas, meski tubuhnya menggigil hebat. Ia tak punya uang untuk pulang, bahkan tak punya tenaga untuk berjalan jauh malam itu. Ia memutuskan tidur di kursi ruang tunggu, melilit tubuhnya dengan jaket tipis yang sudah tak mampu menahan dingin. Menjelang pagi, langit mulai terang. Suara azan subuh menggema dari masjid kecil di seberang rumah sakit. Angga terbangun, mengusap matanya. Hujan telah reda, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Ia berdiri, menatap ruang bersalin sekali lagi. Saya pamit ya, Bu. Semoga anaknya sehat. Bisiknya pelan. Tanpa meninggalkan nama, tanpa menunggu ucapan terima kasih, ia berjalan keluar rumah sakit. Langkahnya pelan, menembus udara pagi yang lembab. Ia bahkan tidak tahu bahwa di balik pintu ruang bersalin itu, seorang wanita yang baru saja melahirkan, dengan mata bengkak dan tubuh lemah, sedang mencari-cari sosok pria yang telah menolongnya. Mana pria yang bawa saya tadi malam? Tanya wanita itu pada perawat. Sudah pulang, Bu. Katanya hanya ingin memastikan ibu selamat. Wanita itu terdiam, air matanya mengalir. Dia bahkan tak minta nama atau balasan. Perawat menggeleng sambil tersenyum. Hanya meninggalkan doa. Wanita itu menatap bayi mungil di pelukannya. Bibirnya bergetar pelan. Kalau bukan karena dia mungkin aku dan kamu gak akan ada di sini, Nak. Di luar, matahari mulai menembus awan, memantulkan cahaya ke tubuh Angga yang berjalan menyusuri trotoar. Ia menatap langit sambil tersenyum kecil. Ia tak tahu, langkah sederhana malam tadi telah membuka pintu takdir besar yang sedang menantinya. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. 3 hari berlalu sejak malam hujan di rumah sakit itu. Kabar tentang seorang wanita hamil yang diselamatkan dari pinggir jalan tol mulai ramai diperbincangkan di antara staf rumah sakit. Namun bagi Angga, semua itu hanya kenangan kecil yang ia simpan dalam hati. Ia tak pernah berpikir bahwa perbuatannya malam itu akan menarik perhatian siapapun. Baginya, menolong adalah hal biasa, sesuatu yang tak perlu diumbar. Namun di ruang VIP rumah sakit, suasana mendadak berubah tegang. Pagi itu, 2 orang polisi berpakaian sipil datang membawa berkas tebal dan wajah serius. Mereka meminta izin untuk bertemu dengan pasien bernama Alia Prameswari, wanita yang baru saja melahirkan bayi laki-laki beberapa hari lalu. Para perawat saling berbisik, sebagian mengenali nama itu dari berita televisi. Begitu memasuki ruangan, polisi menunduk hormat. Selamat pagi, Bu Alia. Kami dari Kepolisian Kota. Kami datang untuk memberi kabar penting sekaligus meminta keterangan, kata salah satu dari mereka dengan nada hati-hati. Alia, yang masih pucat namun sudah bisa duduk, menatap mereka dengan mata lemah namun tajam. Tentang suami saya, ya? Suaranya bergetar. Petugas itu mengangguk pelan. Betul, Bu. Kami berhasil menangkap Bapak Dimas Arta di villa pribadinya dini hari tadi. Dari hasil penyelidikan, terbukti ia berusaha meracuni ibu dengan zat berbahaya yang dicampur dalam minuman sebelum ibu pergi meninggalkan rumah. Alia menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya menetes tanpa suara. Ia sudah menduga pengkhianatan itu, tapi mendengar kenyataannya tetap membuat hatinya hancur. Dia ingin menguasai seluruh saham perusahaan,
lanjut polisi itu. Namun beruntung, malam itu ada seseorang yang menolong ibu dan membawa ke rumah sakit tepat waktu. Kalau tidak, mungkin racun itu sudah menyebar terlalu jauh. Alia menatap kosong ke arah jendela. Hujan rintik-rintik masih turun di luar, seolah mengulang kembali malam kelam itu. Lalu ia menoleh pada perawat di sampingnya. Siapa? Siapa nama pria yang menolongku malam itu? Perawat itu menggeleng. Kami juga tidak tahu, Bu. Ia hanya mengatakan namanya Angga, lalu pergi sebelum fajar. Ia bahkan tidak meninggalkan alamat. Nama itu bergema di kepala Alia. Angga, nama sederhana, tapi kini terasa begitu berarti. Ia menggenggam tangan kecil bayinya. Kalau bukan karena dia, aku dan anakku mungkin sudah mati, gumamnya lirih. Beberapa jam kemudian, berita tentang penangkapan Dimas Arta memenuhi televisi nasional. Wartawan memenuhi halaman depan rumah sakit, memburu kabar tentang kondisi Alia Prameswari, CEO Prameswari Group, salah satu konglomerat muda yang terkenal dermawan dan cerdas. Dunia gempar. Orang-orang tak menyangka wanita yang dikenal kuat itu hampir kehilangan nyawa karena ulah suaminya sendiri. Namun di sisi lain kota, Angga sama sekali tak tahu apa yang sedang terjadi. Ia kembali bekerja seperti biasa, mengangkut semen dan batu di proyek bangunan. Kadang ia teringat pada ibu hamil yang ia tolong, bertanya-tanya apakah ia selamat dan bayinya lahir dengan baik. Ia tak tahu bahwa wanita itu kini tengah mencari-carinya dengan penuh rasa haru. Malamnya, Alia duduk di ranjang rumah sakit sambil menatap foto bayi mungil di ponselnya. Di meja samping, tergeletak surat kabar dengan judul besar. CEO muda diselamatkan oleh orang misterius. Suami ditangkap karena upaya pembunuhan. Ia menghela napas panjang. Aku harus menemukannya, ucapnya pelan namun tegas. Pria bernama Angga itu harus kubalas dengan cara yang pantas. Dan tanpa disadari, kalimat itu menjadi awal dari perjalanan baru, ketika dua dunia yang begitu jauh berbeda akan kembali bertemu. Dunia seorang wanita kaya yang hampir kehilangan segalanya, dan pria miskin yang hanya bermodal ketulusan. Dua takdir yang mulai saling menarik, dipertemukan oleh sesuatu yang lebih kuat dari kebetulan, keikhlasan. Hari-hari di rumah sakit mulai terasa tenang setelah semua badai berita berlalu. Polisi telah menahan Dimas Arta, dan publik menyoroti kisah heroik, pria misterius, yang menyelamatkan sang CEO muda dari maut. Namun bagi Alia Prameswari, ketenangan itu justru menyisakan satu kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Siapa sebenarnya pria itu? Begitu tubuhnya cukup kuat untuk berdiri, Alia memutuskan untuk mencari. Ia meminta petugas rumah sakit menunjukkan data pendaftaran malam kejadian, berharap menemukan nama atau alamat penyelamatnya. Tapi hasilnya nihil. Pria itu cuma bilang namanya Angga, Bu. Setelah menyerahkan uang terakhirnya untuk biaya perawatan ibu, dia pergi tanpa meninggalkan apa-apa. Ujar salah satu petugas dengan nada kagum. Alia terdiam lama. Uang terakhirnya? Ia menatap kosong ke meja pendaftaran, membayangkan sosok pria sederhana dengan baju lusuh, berdiri di bawah hujan sambil menggigil. Bayangan itu menancap di hatinya. Ia tahu, tidak banyak orang yang rela berkorban seperti itu untuk seseorang yang bahkan tak mereka kenal. Sejak hari itu, Alia memulai pencariannya. Ia mengirim staf pribadinya untuk menelusuri terminal, pasar, dan bengkel-bengkel di sekitar lokasi kejadian. Ia bahkan menyebarkan poster kecil bertuliskan, "Dicari, pria bernama Angga, penolong di jalan tol. Hubungi nomor ini." Namun minggu demi minggu berlalu tanpa hasil. Tak ada yang mengenalnya. Tak ada jejak. Seolah pria itu menghilang dari muka bumi. Padahal, jauh di sisi lain kota, Angga masih menjalani hidupnya seperti biasa. Ia bekerja memanggul semen di proyek bangunan yang berdebu, menyapu pelataran toko, atau kadang membantu pedagang angkringan di malam hari. Setiap kali menerima upah, ia menabung sedikit, bukan untuk kemewahan, tapi untuk harapan sederhana, suatu hari bisa membeli becak sendiri agar tak lagi bergantung pada belas kasihan orang lain. Kadang, ketika melewati rumah sakit tempat ia pernah menolong wanita itu, Angga berhenti sejenak. Ia memandang gedung tinggi itu dari jauh,
tersenyum kecil, lalu melanjutkan langkah. Mudah-mudahan ibu itu dan anaknya sehat, gumamnya. Ia tak tahu bahwa wanita itu setiap hari menatap keluar jendela, berharap suatu saat melihat wajahnya lagi. Suatu malam di warung kopi dekat terminal, teman lamanya berkata, "Enggak, lo tahu nggak? Di berita bilang, cewek yang lo tolong itu ternyata orang kaya banget. Katanya CEO perusahaan besar. Namanya Alia Prameswari." Angga menatapnya heran, lalu tertawa kecil. "Serius? Wah, pantas aja kelihatan anggun waktu itu. Tapi ya sudahlah, kaya atau miskin, nyawa tetap sama berharganya, kan? Lo nggak pengen ketemu? Siapa tahu dikasih hadiah." Temannya menggoda. Angga menggeleng pelan. "Kalau niat nolong buat hadiah, itu bukan nolong namanya. Saya cuma pengen hidup tenang. Rezeki udah ada yang ngatur." Angin malam berhembus lembut, meniup debu dan daun kering di trotoar. Di bawah lampu jalan yang redup, Angga duduk sendirian sambil menatap langit. Meski hidupnya berat, wajahnya tampak damai. Dalam kesunyian, ia berdoa sederhana. "Ya Tuhan, jaga dia dan anaknya. Kalau memang rezeki saya cuma segini, saya tetap bersyukur." Sementara itu, di kediaman mewah Prameswari Residence, Alia memandangi foto bayi kecilnya sambil berbisik pelan. "Anakku, suatu hari nanti kita akan menemukan orang itu. Pria bernama Angga. Ibu ingin kamu tahu, dialah malaikat yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan kita." Namun waktu terus berjalan. Hari berganti minggu, minggu menjadi bulan. Pencarian itu tak pernah membuahkan hasil. Nama Angga lenyap ditelan hiruk-pikuk kota, tertutup oleh kesibukan dan perbedaan dunia yang begitu jauh antara keduanya. Alia tak tahu, kadang, orang baik memang tidak ingin ditemukan. Mereka datang hanya untuk menyalakan cahaya, lalu pergi kembali ke gelapnya kehidupan, tanpa menuntut apapun. Dan Angga, pria miskin yang tulus itu, kini sedang menunggu giliran takdir berikutnya. Sebuah kejutan besar yang akan datang saat ia paling tidak menduganya. Pagi itu udara terasa berbeda. Matahari baru naik setengah. Sinarnya hangat menembus sela-sela atap seng di gubuk kecil tempat Angga tinggal. Ia baru saja selesai mencuci pakaian di ember, ketika suara langkah kurir terdengar mendekat. "Permisi. Surat untuk Pak Angga," teriak si kurir dari luar pagar bambu. Angga tertegun. Siapa yang mau mengiriminya surat? Ia jarang berurusan dengan siapapun selain mandor proyek atau pedagang angkringan. Dengan tangan masih basah, ia menerima amplop putih tebal dengan logo elegan di pojok kiri. Prameswari Group. Keningnya berkerut. Ia menatap amplop itu lama. Tak percaya. "Apa ini nggak salah alamat, Mas?" tanyanya ragu. "Sudah benar. Nama dan alamatnya cocok," jawab kurir sebelum pergi. Dengan jari gemetar, Angga membuka surat itu perlahan. Di dalamnya tertulis dengan tinta biru. "Kepada Bapak Angga, kami dari manajemen Prameswari Group bermaksud mengundang Bapak untuk hadir ke kantor pusat kami di Jalan Wijaya nomor 108, Jakarta Selatan, guna membicarakan hal penting terkait peristiwa yang terjadi beberapa minggu lalu. Mohon kehadiran Bapak pada hari Senin, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hormat kami, Manajemen Prameswari Group." Angga membaca surat itu berulang kali. Hatinya berdebar, tangannya gemetar. Ia tak tahu harus merasa apa, antara takut, heran, dan sedikit harapan. "Prameswari Group," gumamnya lirih. "Bukankah itu nama yang disebut temanku, CEO yang aku tolong waktu itu?" Tapi ia segera menggeleng. "Ah, mana mungkin. Saya cuma orang kecil. Siapa yang peduli sama saya?" Meski begitu, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia memutuskan untuk datang. Malam sebelumnya, ia mencuci satu-satunya kemeja terbaik yang ia punya. Sudah pudar warnanya, tapi masih rapi. Ia juga meminjam celana panjang dari temannya yang sedikit lebih besar. Sepatunya hanya sandal kulit usang, tapi ia menyemirnya hingga tampak mengkilat. Hari Senin pagi, Angga berangkat dengan perasaan campur aduk. Ia menumpang bus kota dari terminal dengan uang pas di saku.
Sepanjang perjalanan, ia memandangi surat undangan itu lagi dan lagi. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Tuhan, kalau ini memang panggilan baik, tolong tuntun saya. Kalau bukan, lindungi saya dari niat jahat orang." Ketika bus berhenti di depan gedung megah bertuliskan, Prameswari Group, Angga menelan ludah. Gedung itu tinggi menjulang. Dinding kacanya berkilau memantulkan langit biru. Orang-orang bersetelan jas lalu lalang. Sementara dirinya berdiri kikuk di depan pintu kaca otomatis. Petugas keamanan menatapnya curiga. "Maaf, Bapak ada keperluan?" Angga gugup menunjukkan surat yang dilipat rapi. "Ini, Pak, saya dipanggil ke sini." Satpam itu membaca cepat, lalu memandangnya dengan ekspresi bingung. "Tunggu sebentar, saya konfirmasi ke resepsionis." Beberapa menit kemudian, seorang wanita muda berpakaian rapi mendekat. "Bapak Angga?" tanyanya sopan. "Iya, Bu, saya Angga." "Silakan ikut saya." Ibu Alia sudah menunggu di lantai 12. Nama itu membuat langkah Angga terhenti. "Alia." Ia langsung teringat pada malam hujan, pada wajah pucat wanita hamil yang ia bawa ke rumah sakit, pada tangisan bayi dari ruang bersalin. Napasnya tercekat. Bu Alia yang waktu itu." Gumamnya pelan. Lift bergerak naik perlahan, sementara jantung Angga berdegup kencang. Pintu terbuka di lantai 12. Lantai eksekutif dengan karpet tebal dan aroma parfum mahal. Di ujung koridor, sebuah pintu kaca terbuka. Dari dalamnya terdengar suara lembut yang ia kenali. "Masuklah," ucap suara itu. Angga melangkah perlahan. Di hadapannya berdiri Alia Prameswari. Kini sudah sehat dan anggun, menggendong bayi kecil di pelukannya. Tatapan matanya lembut, penuh rasa syukur. "Masih ingat saya?" tanyanya pelan. Angga menunduk, gugup. "Iya, Bu. Syukurlah ibu dan bayinya selamat." Alia tersenyum haru. "Bukan hanya selamat, Mas Angga. Karena Mas, kami masih hidup." Suasana ruang itu hening. Hanya terdengar suara napas bayi yang tenang. Di momen itu, Angga tak tahu, langkah kecilnya menolong seorang wanita di jalan tol kini telah membawanya ke tempat yang akan mengubah seluruh masa depannya. Ruang itu begitu luas dan mewah. Dindingnya kaca, memperlihatkan panorama kota Jakarta yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Lantai marmer berkilat, dan aroma kopi hangat bercampur wangi bunga segar memenuhi udara. Di tengah ruangan itu, berdiri sosok wanita yang pernah mengisi mimpi samar dalam ingatan Angga, Alia Prameswari. Ia tampak jauh berbeda dari terakhir kali Angga melihatnya di pinggir jalan tol. Kini berbalut blazer putih elegan, rambutnya tersisir rapi, wajahnya memancarkan wibawa sekaligus kelembutan. Di pelukannya, seorang bayi mungil tertidur tenang. Namun begitu tatapan mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Alia tersenyum lembut, tapi matanya berkaca-kaca. "Kau orang yang menyelamatkan hidupku dan anakku," ucapnya pelan namun penuh getar. Angga terpaku, tenggorokannya kering. Ia menunduk, gugup, tak tahu harus menjawab apa. "Saya cuma kebetulan lewat, Bu. Siapapun di posisi saya pasti bakal bantu." Alia menggeleng, matanya menatap dalam. "Tidak, Mas Angga. Banyak orang melihat, tapi hanya kau yang berhenti. Hanya kau yang berani menolong tanpa pamrih." Ia mendekat perlahan, lalu meletakkan bayinya di boks kecil di samping meja. Dengan langkah lembut, Alia berdiri tepat di hadapan Angga. "Aku sudah mencarimu berminggu-minggu. Aku bahkan hampir menyerah. Dunia mungkin besar, tapi Tuhan tahu kemana harus menuntun kaki seseorang yang tulus." Angga menelan ludah. Ia masih belum percaya bahwa wanita yang ia tolong ternyata seorang CEO kaya raya, pemilik gedung megah tempat ia berdiri sekarang. Tangannya berkeringat. Tubuhnya terasa kecil di tengah ruangan penuh kemewahan itu. "Maaf, Bu. Saya nggak tahu kalau ibu orang penting. Saya cuma..." Alia tersenyum menenangkan. "Justru karena itu aku ingin berterima kasih. Kau menolongku bukan karena tahu siapa aku. Itu yang membuatku kagum."
Ia kemudian menekan tombol intercom di mejanya. Seorang sekretaris masuk membawa map besar dan menyerahkannya pada Alia. "Aku ingin memberikan sesuatu untukmu," katanya sambil membuka map itu. Tapi bukan sebagai balasan, melainkan sebagai bentuk rasa hormat. Angga menggeleng cepat. "Bu, jangan salah paham. Saya nolong bukan karena pengin imbalan. Saya cuma kasihan waktu itu." Alia menepuk tangannya lembut, menghentikan kata-kata itu. "Aku tahu, Mas Angga. Justru karena itu aku percaya padamu." Ia menarik napas, lalu melanjutkan. "Mulai hari ini, aku ingin kamu bekerja di perusahaanku. Aku sudah berbicara dengan HR. Kamu akan ditempatkan di bagian logistik. Gajimu cukup untuk hidup layak. Kamu juga akan tinggal di rumah yang disiapkan perusahaan." Angga terdiam lama. Dunia seolah berputar lebih cepat. "Bebu, saya? Bekerja di sini?" "Ya," jawab Alia mantap. "Kau pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Dunia terlalu kejam pada orang baik, dan aku tak mau membiarkan itu terjadi lagi padamu." Mata Angga mulai basah. Ia menatap Alia dengan campuran rasa haru dan tak percaya. "Saya nggak tahu harus bilang apa. Tapi terima kasih, Bu. Saya cuma takut nggak bisa kerja sebagus orang-orang di sini." Alia tersenyum, menatapnya penuh keyakinan. Kemampuan bisa dipelajari, tapi hati yang tulus tidak bisa dibuat-buat. "Di sini, aku butuh orang yang jujur seperti kamu." Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kesederhanaan dan kesepian, Angga merasa dilihat sebagai manusia seutuhnya. Bukan karena status, bukan karena harta, tapi karena ketulusan yang pernah ia tanam di tengah hujan malam. Alia menatapnya sekali lagi, kali ini dengan mata yang sedikit bergetar. "Terima kasih, Angga. Karena keberanianmu malam itu, aku masih bisa menatap langit hari ini, bersama anakku." Angga hanya menunduk. Suaranya bergetar ketika menjawab. "Saya yang harus berterima kasih, Bu. Tuhan pasti punya alasan kenapa malam itu saya lewat di jalan yang sama dengan Ibu." Alia tersenyum hangat. "Benar. Mungkin. Takdir memang sedang menulis ulang kisah kita." Dan di ruang mewah itu, dua dunia yang tak pernah seharusnya bersinggungan, dunia seorang pria miskin dan wanita kaya, akhirnya bersatu dalam satu garis takdir baru. Sebuah awal dari kehidupan yang akan menguji ketulusan, keyakinan, dan cinta yang diam-diam mulai tumbuh di hati keduanya. Keesokan harinya, kabar mengejutkan menyebar cepat di gedung Prameswari Group. Para karyawan berbisik-bisik di lorong, membicarakan seorang pria asing berpakaian sederhana yang tiba-tiba diterima bekerja langsung oleh CEO. Sebagian menatap penasaran, sebagian lain memandang sinis. "Katanya dia cuma orang jalanan," bisik salah satu staf. Tapi Bu Alia sendiri yang mengangkatnya. Di ruang logistik, suasana menjadi ramai saat sosok yang dibicarakan itu akhirnya datang. Angga, dengan wajah gugup dan langkah hati-hati. Ia mengenakan seragam baru yang masih kaku, sepatu hitam pinjaman dari bagian perlengkapan, dan senyum canggung yang menutupi rasa malunya. "Selamat datang, Mas Angga," ucap kepala bagian logistik, Pak Darto, sambil menepuk pundaknya. "Bu Alia bilang kamu orangnya jujur. Jadi, mulai hari ini kamu kerja di sini. Kalau ada yang butuh bantuan, jangan sungkan." Angga menunduk sopan. "Terima kasih, Pak. Saya akan kerja sebaik mungkin." Sejak hari pertama, ia bekerja dengan semangat luar biasa. Meski belum paham sistem komputer atau alur logistik modern, ia cepat belajar. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Saat karyawan lain mengeluh lelah, Angga justru tersenyum. "Selama saya bisa bantu, saya senang, Pak," katanya setiap kali diminta lembur. Namun di balik ketulusannya, gosip tetap beredar. "Aneh banget, kenapa Bu Alia perhatian banget sama dia? Mungkin dia punya hubungan khusus. Ah, bisa jadi cuma kasihan." Bisikan-bisikan itu menyebar seperti asap. Tapi Angga tak pernah membalas. Ia hanya menunduk dan terus bekerja. Sementara itu, Alia diam-diam memantau dari lantai atas.
Ia sering melihat laporan dari manajer, dan hampir setiap kali nama Angga disebut dalam catatan positif. Kerja cepat, disiplin, tak pernah mengeluh. Ia tersenyum kecil. Pria ini memang berbeda. Tak lama setelah itu, Alia memberikan kejutan lagi. Ia memanggil Angga ke ruangannya dan menyerahkan sebuah map kecil. "Mas, ini untukmu," katanya lembut. Angga membuka perlahan. Di dalamnya ada surat kepemilikan rumah sederhana di pinggiran kota dan kunci motor baru dengan logo perusahaan. "Bu, ini apa?" Suaranya serak, nyaris tak percaya. Alia menatapnya dengan mata lembut namun tegas. "Kau menyelamatkan 2 nyawa, Angga. Tapi aku tidak memberi ini sebagai balasan. Aku memberi karena dunia perlu lebih banyak orang seperti kamu, yang menolong tanpa pamrih." Angga terdiam lama. Matanya memanas. Dadanya sesak oleh haru. "Saya nggak tahu harus ngomong apa. Bu, terima kasih. Tapi saya belum pantas." Alia tersenyum. "Justru karena kamu merasa belum pantas, berarti kamu pantas." Kabar pemberian itu pun tersebar ke seluruh kantor. Banyak yang iri, sebagian tidak terima. Namun saat seorang staf mencoba mempertanyakan keputusan Alia di rapat, ia menjawab dengan kalimat yang membuat semua orang terdiam. "Dia memang bukan siapa-siapa, tapi dia menolongku tanpa pamrih. Dan bagi saya, itu jauh lebih berharga daripada ijazah manapun." Seisi ruangan hening. Kata-kata itu bergema di dinding, menembus hati orang-orang yang mendengarnya. Sejak hari itu, pandangan terhadap Angga perlahan berubah. Mereka yang dulu mencibir mulai menunduk hormat. Ia tak hanya dikenal sebagai staf logistik baru, tapi juga sebagai simbol ketulusan yang jarang ditemukan di dunia kerja yang keras. Setiap malam, saat ia pulang ke rumah barunya, Angga duduk di teras, menatap langit dan berbisik pelan. "Terima kasih, Tuhan. Mungkin beginilah cara MU membalas orang kecil seperti saya." Namun di balik kedamaian itu, takdir belum selesai menulis kisahnya. Di hati Alia yang mulai terbuka, muncul sesuatu yang lembut, rasa yang tak sekadar syukur, tapi jauh lebih dalam. Sesuatu yang perlahan akan menuntun mereka berdua menuju babak baru, keajaiban yang tumbuh dari hati yang tulus. Hari-hari berlalu dengan cepat. Bagi Angga, bekerja di Prameswari Group terasa seperti mimpi yang belum sepenuhnya nyata. Ia masih belum terbiasa dengan ruangan berpendingin udara, dengan komputer modern yang dulu hanya ia lihat dari etalase toko elektronik, atau dengan karyawan berpakaian rapi yang menyapa dengan sopan setiap pagi. Namun di tengah segala kemewahan itu, ia tetap menjadi dirinya sendiri, sederhana, jujur, dan rendah hati. Setiap pagi, ia datang paling awal. Ia menyapu area gudang, memeriksa stok barang, dan memastikan semua data pengiriman sesuai. Meski posisinya staf logistik, ia bekerja seolah perusahaan itu miliknya sendiri. Banyak rekan yang diam-diam kagum, meski sebagian masih menyimpan iri. "Heran, orang kayak dia kok bisa dapat posisi di sini?" gumam seorang staf dengan nada sinis. Namun Angga tak pernah menanggapi. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya cuma kerja sesuai kemampuan. Rezeki tiap orang udah diatur." Dari lantai 12, Alia sering memperhatikan diam-diam melalui dinding kaca ruang kantornya yang besar. Ia melihat bagaimana Angga bekerja dengan penuh dedikasi, tak pernah mengeluh, tak pernah menghindari tugas. Bahkan ketika hujan deras dan sopir pengantar barang tidak datang, Angga sendiri yang turun ke gudang, mengangkat dus dan memuat truk tanpa banyak bicara. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Bukan sekadar rasa terima kasih atas pertolongan masa lalu, tapi perasaan hangat yang tumbuh pelan-pelan setiap kali ia melihat ketulusan Angga. "Dia berbeda," gumam Alia suatu sore. "Bukan karena dia menyelamatkanku, tapi karena dia membuatku ingin percaya lagi pada manusia." Hubungan mereka tetap profesional, tapi keakraban kecil mulai tumbuh. Alia sering memanggil Angga ke ruangannya, menanyakan pendapatnya tentang hal-hal kecil, penataan barang di gudang, cara menghemat biaya pengiriman, atau sekadar berbincang tentang hidup. Angga menjawab dengan sederhana, tapi setiap kalimatnya jujur dan menyentuh. "Kalau kita kerja dari hati, Bu,
Hasilnya pasti ikut baik. Kata-kata itu membuat Alia terdiam lama. Ia sadar, pria di depannya bukan hanya pekerja keras, tapi juga memiliki kebijaksanaan yang tak bisa dibeli dengan uang. Suatu sore, listrik sempat padam di gedung itu karena badai besar. Semua karyawan panik, tapi Angga justru berlari ke ruang genset dan membantu teknisi memperbaiki kabel. Tangannya kotor, bajunya basah oleh keringat. Namun ia tetap tersenyum ketika lampu menyala kembali. Lihat, sudah beres, Bu. Nggak usah khawatir. Alia yang menyaksikan dari jauh merasa dadanya bergetar. Ia jarang melihat seseorang bekerja seikhlas itu, tanpa pamrih, tanpa pamer. Malamnya, saat ia pulang, hujan kembali turun. Dari jendela mobil, Alia melihat Angga berdiri di depan pos keamanan, meminjamkan payung kepada seorang satpam tua yang lupa membawa jas hujan. Ia sendiri memilih kehujanan. Memandang punggung pria itu yang basah kuyup, Alia tak bisa menahan air matanya. Begitu tulus. Bagaimana mungkin hatiku tak goyah? Sejak malam itu, perasaannya berubah. Setiap kali melihat Angga, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ia mencoba menyangkal, meyakinkan diri bahwa yang ia rasakan hanyalah rasa hormat dan terima kasih. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat rasa itu tumbuh. Hangat, tenang, dan murni. Di sisi lain, Angga juga mulai merasakan hal yang sama, meski ia berusaha menahannya. Baginya, Alia adalah atasan sekaligus orang yang terlalu tinggi untuk ia gapai. Ia hanya bisa menyimpan perasaannya diam-diam, seperti rahasia yang tak berani diucap. Namun, takdir memiliki cara sendiri untuk mempertemukan dua hati yang tulus. Dalam keheningan malam dan kejujuran yang tanpa pamrih, benih cinta itu mulai berakar, pelan, tapi pasti. Sebuah keajaiban yang tumbuh dari kesederhanaan, dan dari hati yang pernah disatukan oleh hujan. Malam itu, kota diselimuti hujan rintik yang lembut. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning keemasan di atas aspal basah, menciptakan suasana tenang namun penuh makna. Di lantai 12 gedung Prameswari Group, hanya satu ruangan yang masih menyala, ruang kerja Alia. Ia duduk di balik meja besar dengan beberapa berkas yang belum selesai ditandatangani. Namun matanya tak fokus pada kertas di depannya. Pikirannya melayang entah kemana, tepatnya pada sosok pria sederhana yang akhir-akhir ini selalu hadir dalam benaknya, Angga. Sudah berbulan-bulan sejak pria itu bekerja di perusahaannya, dan selama itu pula Alia tak bisa menolak kenyataan bahwa hatinya mulai berubah. Ia tak lagi memandang Angga sebagai penyelamat atau bawahan, tapi sebagai seseorang yang membuatnya merasa tenang. Dalam setiap senyumnya, dalam kesederhanaan tutur katanya, Alia menemukan sesuatu yang tak pernah ia temukan pada siapapun, ketulusan tanpa syarat. Pintu diketuk pelan. "Permisi, Bu. Saya mau antar laporan pengiriman." Suara Angga terdengar dari luar. "Masuk aja, Engga," jawab Alia dengan lembut. Angga melangkah masuk, menenteng map coklat. Bajunya sedikit basah. Rambutnya berantakan karena hujan. "Maaf telat, Bu. Tadi truk sempat mogok. Jadi saya bantu dorong dulu biar bisa sampai ke gudang." Alia menatapnya. Perasaannya menghangat. "Kamu kehujanan lagi?" Angga tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Bu. Air hujan nggak pernah bikin saya sakit. Dulu juga sering kayak gini." Ia meletakkan map di meja. Tapi Alia malah menatapnya lama. Hening sesaat, hanya terdengar suara hujan mengetuk jendela. "Angga," panggilnya pelan. "Iya, Bu." "Andai semua orang sebaik kamu, dunia ini pasti lebih damai." Angga terdiam, kaget dengan nada suara Alia yang berbeda dari biasanya. Lembut, tapi mengandung sesuatu yang dalam. Ia menunduk, mencoba menenangkan degup jantungnya. "Saya cuma orang biasa, Bu. Saya menolong karena hati saya nggak tega. Kalau bisa bantu, ya bantu aja. Dunia ini udah cukup keras. Nggak usah ditambah dengan cuek." Kalimat sederhana itu menembus hati Alia. Air matanya tiba-tiba mengalir tanpa ia sadari. "Kenapa kamu bisa sebaik itu, Engga?" Tanyanya pelan, suaranya bergetar. Angga bingung. "Saya
Cuma ngelakuin apa yang orang tua saya ajarin dulu, Bu. Katanya, kalau kita bantu orang, jangan mikir balasan. Cukup yakin, Tuhan lihat semuanya. Alia menatapnya lama. Dalam tatapan itu, tak ada jarak antara CEO dan staf logistik. Hanya dua manusia yang sama-sama pernah terluka, tapi masih percaya pada kebaikan. Kalau semua orang sepertimu, kata Alia lirih, mungkin aku nggak akan pernah kehilangan kepercayaan pada cinta. Angga terpaku. Ia ingin berkata sesuatu, tapi suaranya seolah lenyap. Hujan di luar makin deras, seakan ikut menjadi saksi dari percakapan yang perlahan mengubah segalanya. Dalam keheningan itu, Alia berdiri dan berjalan ke arah jendela, menatap langit gelap yang diterangi kilatan petir jauh di kejauhan. Kamu tahu, Engga, katanya pelan. Dulu aku pikir cinta cuma ilusi, sesuatu yang bisa dibeli dengan perhatian atau uang. Tapi setelah malam itu, aku sadar, cinta mungkin datang dari seseorang yang paling gak kita duga. Angga menatap punggungnya yang tampak rapuh namun kuat. Ia ingin mengatakan bahwa perasaannya pun tumbuh, tapi mulutnya tak sanggup. Ia takut merusak segalanya. Maka yang keluar hanyalah kalimat sederhana, tapi penuh makna. Yang penting, ibu nggak pernah sendiri. Alia menoleh, menatap matanya. Senyum kecil menghiasi wajahnya di tengah air mata yang masih mengalir. Terima kasih, Engga. Kamu nggak tahu betapa berartinya kalimat itu buatku. Malam itu, tanpa pengakuan dan tanpa janji, keduanya menyadari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang hangat mengikat di antara mereka, bukan lagi rasa terima kasih, tapi sesuatu yang lebih lembut, lebih dalam, dan lebih jujur. Hati dua manusia dari dunia yang berbeda akhirnya bersentuhan. Dan meski mereka belum mengucapkannya, cinta itu sudah tumbuh, diam-diam, tapi nyata. Pagi itu langit begitu cerah. Awan putih berarak perlahan di atas taman rumah besar milik Alia Prameswari. Udara terasa segar. Angin lembut berhembus membawa wangi bunga melati dan mawar yang bermekaran di setiap sudut. Di tengah taman, sebuah tenda putih berdiri anggun, dihiasi lampu gantung kecil, pita emas, dan hiasan bunga yang sederhana namun penuh makna. Para karyawan Prameswari Group berdatangan satu persatu. Mereka berpakaian rapi, beberapa bahkan membawa bingkisan kecil. Tak ada pesta mewah, tak ada kemewahan berlebihan. Tapi suasananya begitu hangat, penuh kebahagiaan yang tulus. Hari itu bukan sekadar pesta pernikahan, tapi perayaan atas keajaiban takdir yang mengubah dua kehidupan. Di antara kerumunan, berdiri seorang pria dengan jas sederhana berwarna abu-abu muda. Wajahnya bersih, senyumnya tenang. Siapa sangka, pria itu adalah Angga, mantan pekerja serabutan yang dulu hidup dari upah harian dan menumpang di gubuk sempit. Kini, di hadapan semua orang, ia berdiri sebagai pria yang paling bahagia di dunia. Langkah lembut terdengar. Semua mata menoleh. Alia berjalan perlahan menuruni anak tangga taman, mengenakan gaun putih sederhana yang memantulkan cahaya matahari pagi. Tak ada mahkota berlian, hanya selendang tipis dan senyum yang tulus. Bayi kecil mereka, buah cinta dari perjuangan hidup, digendong oleh pengasuh di barisan depan, tersenyum seolah mengerti bahwa hari itu adalah hari istimewa bagi kedua orang tuanya. Saat Alia tiba di hadapan Angga, musik lembut mengalun. Mereka saling menatap, dan dalam tatapan itu terlintas semua kenangan. Hujan di jalan tol, malam di rumah sakit, kesederhanaan, perjuangan, dan rasa yang tumbuh diam-diam hingga akhirnya menyatu. Alia menggenggam tangan Angga erat, lalu berbisik dengan suara bergetar namun pasti. Dulu kamu menolongku tanpa tahu siapa aku. Sekarang, aku ingin menolongmu, seumur hidupku. Air mata menitik di sudut mata Angga. Ia menatap wanita di hadapannya dengan campuran cinta dan rasa syukur yang dalam. Saya nggak pernah minta balasan, Bu, katanya lirih. Tapi Tuhan ternyata kasih saya lebih dari yang saya bayangkan. Alia tersenyum. Mulai sekarang, jangan panggil aku ibu. Panggil aku Alia, istrimu. Sorak dan tepuk tangan pun menggema. Beberapa karyawan bahkan meneteskan air mata haru.
Tak ada yang menyangka kisah cinta seindah ini lahir dari pertemuan sederhana di jalan tol yang basah oleh hujan. Upacara berlangsung penuh kehangatan. Seorang ustaz memimpin doa, mendoakan agar rumah tangga mereka selalu dipenuhi cinta dan keberkahan. Angga memandang wajah Alia di sampingnya, wanita yang dulu hanya ia tolong karena kasihan, tapi kini menjadi pendamping hidup yang membuatnya percaya bahwa keajaiban itu nyata. Setelah akad, Alia memeluk Angga lembut di tengah tepuk tangan para tamu. "Aku tidak pernah salah menilai hatimu," bisiknya. Dan Angga menjawab dengan senyum yang penuh ketulusan. "Saya juga nggak pernah berhenti bersyukur karena Tuhan memilih saya untuk jadi bagian dari hidupmu." Matahari perlahan naik lebih tinggi. Bayu pagi menari di antara tirai putih yang berayun lembut. Dari kejauhan, burung-burung beterbangan, seolah ikut merayakan kisah cinta dua insan yang dipertemukan oleh takdir. Di sudut taman, Alia memandangi Angga yang sedang bercengkrama dengan para tamu. Ada kebanggaan dalam matanya. Dulu ia wanita yang kehilangan segalanya, tapi kini ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta, ketulusan seorang pria sederhana yang menyalakan kembali harapan dan cinta dalam hidupnya. Hari itu menjadi saksi bahwa cinta sejati tidak melihat status, gelar, atau kekayaan. Cinta sejati lahir dari hati yang jujur dan pengorbanan yang tulus. Dan di tengah tawa, musik, dan doa yang mengalun, satu kalimat Alia terngiang di hati semua orang yang hadir. Dari pria miskin pinggir kota, kini menjadi suamiku, pelindung hidupku. Karena kadang, Tuhan menyembunyikan malaikatnya dalam sosok yang paling sederhana. Tepuk tangan pun kembali menggema. Langit biru menjadi saksi bahwa hari itu, takdir benar-benar berubah.